Oke, halo guys, kembali lagi bersama gua Steven di YouTube channel gua, Steven Stanley Channel. Nah, di kesempatan kali ini kebetulan gua lagi berada di bengkel Big Auto Garage. Jadi mungkin kalian tahu ya, ini adalah tempat untuk repaint mobil, motor, dan apapun yang bisa di repaint bisa dikerjakan di sini. Kebetulan mereka baru grand opening beberapa waktu yang lalu. Kalian bisa lihat videonya, ada di gua cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kesempatan kali ini gue ingin membahas tentang gimana sih rasanya punya motor Revo 2 silinder pemakaian selama 1,5 tahun kurang lebih ya. Jadi gue waktu itu dapat kembali motor ini sekitar bulan April tahun 2020. Sekarang udah ini dibuat di bulan Desember 2021, jadi kurang lebih 1,5 tahun. Mesinnya jadi, dan kurang lebih 1 tahun motor ini selesai di repaint jadi warna merah. Oke, kita mulai dari kilometer motor ini dulu. Berapa sih kilometer motor ini sebenarnya setelah gua pasang speedometer ini? Kalian bisa lihat di video ini. Jadi kilometernya ini ada 11.600-an. Jadi mungkin dipotong pas gua belum pakai sensor speedometer, kurang lebih motor ini sudah bergelinding, let's say 12.000 lah, 12.000 km. Jadi selama 1,5 tahun motor ini sudah berjalan sekitar 11.600 sampai 12.000 km. Apa aja kendala-kendala yang gua temukan? Tapi kalau kalian mau lihat lampu-lampu ya, nih lampu sen masih nyala. Kiri kanan, nggak ada masalah. Untuk lampu depan, ini lampu variasinya. Angel eyes-nya masih nyala warna putih, tapi demon eye-nya yang warna kuning itu udah mati. Ya harap maklum lah ya, karena mungkin setahun yang lalu waktu gua pasang itu juga gua pakai part-part sisaan dari motor gua yang lama, jadi nggak semua beli baru. Jadi kualitasnya ya bertahan setahun cukup lah. Jadi nanti kita akan perbaikin lagi. Lalu untuk mesin. Untuk mesin selama 1,5 tahun gua pakai, bisa dibilang hampir nggak ada masalah ya. Paling kendala-kendala yang gua pernah alami adalah kabel kopling putus 2 kali. Kabel kopling itu mungkin karena per koplingnya terlalu keras. Lalu kopling selip. Nah, kalau kopling selip juga itu bukan dari kendala di mesin, karena memang ini kan tenaganya, torsinya besar, jadi kopling selip waktu itu masih gua riset-riset dan dicoba-coba masih bagus. Akhirnya juga sudah mendapatkan formula yang lumayan, meskipun sekarang udah kembali selip lagi, gua nggak tahu kenapa. Tapi masih cukup oke lah, untuk dipakai harian masih oke. Lalu selama 1,5 tahun motor ini pernah gua bongkar mesinnya di total adalah 2 kali. Yang pertama adalah di video yang ini. Jadi waktu itu kondisinya adalah motor ini nggak kenapa-napa sih, cuman dia ngebul tipis. Jadi gue suruh mekanik montir dekat rumah untuk ngecek dan ngebongkar. Ternyata diagnosa dia adalah ring sehernya udah lemah. Ring sehernya lemah, gue ganti aja sehernya 1 set, tapi nggak di oversize karena masih bagus linernya. Lalu ganti seal clamp juga. Ganti seal clamp itu sekalian, itu di bulan inilah, gue sendiri lupa. Nah, setelah ganti seal clamp, mesinnya udah enak, tapi ternyata masih ada ngebul tipis. Jadi kalau di starter pertama biasanya, starter pertama udah keluar asap banyak, fush gitu. Nah, tapi mesin sehat, cuman memang ngebul waktu pertama. Setelah itu beberapa bulan kemudian gue bawa lagi ke Bang Oji, balikin ke pawangnya untuk dibongkar. Setelah dibongkar ternyata juga nggak kenapa-napa, dia didiagnosa juga nggak ada yang diganti, hanya kembali lagi ganti seal clamp, pakai seal clamp yang double ring atau double pair, gue lupa namanya. Tapi setelah diganti seal clampnya, dipasang lagi dan nggak ada masalah, udah nggak ngebul. Mungkin kalian mau lihat keadaan motor ini kalau dinyalain, kita lihat videonya ya waktu gua nyalain.
bisa kalian lihat kan setelah dinyalain, digeber-geber juga nggak keluar suara, nggak keluar asap, nggak ngebul. Jadi setelah 1,5 tahun pemakaian, ya wajar lah ya ganti seal clamp. 2 kali sih nggak wajar, tapi ganti seal clamp itu wajar. Ya mungkin gue bisa pahami seal clampnya cepet kalah karena mungkin suhu mesinnya yang lebih panas daripada normalnya. Karena mungkin seal clamp standaran Revo nggak didesain untuk panas yang lebih tinggi daripada kondisi seharusnya. Karena ini udah 2 silinder otomatis lebih panas, tapi ya nggak panas-panas banget lah. Seal clampnya lebih cepat kalah. Ya mungkin dari mesin kelemahannya hanya itu aja sih selama gue pakai 1,5 tahun ini. Karena ini motor juga udah beberapa kali gue pakai ke Sentul, ke Puncak, Cianjur, nggak ada masalah. Dan untuk kaki-kaki ya gue nggak bisa bicara banyak ya karena kurang relevan. Selama 1,5 tahun ini gue beberapa kali ganti velg, jadi pakainya nggak terlalu lama. Dari velg yang gede, merah, 3,5 inch, 4,5 inch. Lalu gue pakai velg Ori Satria FU yang warna abu-abu tua. Lalu sekarang gue pakai velg Rossi XR yang tubeless. Ya sejauh ini dipakai juga nggak ada masalah. Oke-oke aja, gue nggak pernah menemukan masalah dengan velg-velg yang gue pakai sampai sekarang. Nah, tadi kita udah ngomongin masalah mesin. Sekarang kita akan ngomongin soal catnya. Gimana sih hasil catnya selama setahun sudah berlalu? Dan motor ini belum pernah gue poles, baru kemarin sebelum dipajang di Big Auto di opening tuh mungkin dipoles sekali. Itu baru pertama kalinya dipoles semenjak motor ini jadi pulang setelah di repaint. Oke, kita langsung panggil aja ya temen gue yang ada di sini. Oke guys, jadi sekarang gue udah sama temen gue nih, ownernya Big Auto Garage. Nih ada Billy. Halo guys. Dia adalah orang yang punya bengkel ini. Jadi dia adalah orang dibalik mengkilapnya motor gue yang ada di sini. Bill, gue mau nanya dong soal keadaan motor gue. Ini kan lu udah lihat nih motor gue dipajang di sini. Udah setahun ya kurang lebih ya. Iya. Setelah 1 tahun lu ngecat motor ini motor juga belum pernah dipoles kan dari jadi. Baru kemarin ya. Kemarin dipoles apa diapain? Kemarin cuma di wax. Cuma di wax doang. Iya. Nah, gimana menurut lu setelah 1 tahun motor kan gue pakai harian juga gitu? Iya. Untuk motor dipakai harian biasanya cat itu akan kusam ya. Tapi kemarin pas gue lihat kondisi motor ini benar-benar wah sih, masih mengkilap banget. Dan kita lihat kondisi warna catnya pun masih oke. Biasanya candy itu kalau kita nggak pakai bahan yang bagus pasti akan ada yang pudar sebagian. Oh bisa pudar ya kalau candy? Candy itu karakternya kalau sama yang stabilo kurang lebih sama soalnya. Oh. Cuman kita bisa lihat dari motor ini benar-benar semua warna candy-nya masih oke. Pernisnya juga boleh dibilang ya kita masih mengkilap lah. Iya. Apa-apain kemarin juga udah mengkilap sampai wah gue kira udah dipoles duluan malah. Ya sama gue sih perawatannya nggak yang aneh-aneh sih Bill. Jadi cuman paling dicuci doang. Dicuci ya pakai shampoo mobil itu aja, shampoo cuci mobil, nggak ada perawatan khusus. Mantep sih, kondisinya masih mantep banget. Cuman ya lecet-lecet mah pasti ada lah nih, kayak bisa di deck, ini kan kena kaki gitu-gitu. Kena kaki. Iya wajar lah untuk pemakaian sehari-hari ya. Iya. Tapi untuk kondisi cat nggak ada yang pudar ya? Nggak ada yang pudar, kita lihat juga. Dan paling kelemahannya itu ya kita bisa lihat yang kena kaki itu kena baret-baret. Iya. Di bagian panel karbon di sini nih. Betul. Baret-baret sedikit lah. Betul. Cuman beberapa bagian misalnya kayak bagian hitamnya ini kayaknya kalau dipoles pun tetap masih bisa kinclong lagi. Masih bisa kinclong. Karena dia bukan sampai ke dalam yang kena baret yang langsung. Kondisi Revo ini kan waktu itu kita catnya itu kebetulan di wet look. Oke, jadi Bill sebenarnya ini tuh pernisnya berapa lapis sih? Jadi untuk pernisnya ini motor kemarin kita wet look 1 kali, ditambah pernis layer awalnya. Berarti dia 2 lapisan. Dan 1 lapisannya itu udah 3 layer. Berarti pernisnya dia sendiri udah 6 layer. Oh, 6 layer ya. Nah, dengan tambahan pernis dari wetbooknya itu tersendiri akan memberikan kekuatan otomatis. Karena pernis yang kita pakai kemarin hard strong. Maka yang tadi gue bilang, yang punya kena kaki ini kemungkinan besar bakalan bisa kita poles lagi dan akan balik lagi. Dipoles hilang ya? Ya. Oh, I see. Kita angkat sedikit, kita poles lagi, balik lagi, hidup lagi. Oke. Dan karena kita kemarin pakai hard strong dan di wetlock itu kelihatan dari bodinya itu gelap sekali kan?
masih basah banget ya. Ya, karakternya yang kita pakai penisnya kebetulan itu yang basah lah. Gitu. Jadi prediksi lu ya, warna merah ini bisa berapa lama bertahan, Bil? At least gue berani garansi kalau udah lihat kayak gini 2-3 tahun mah. 2-3 tahun masih bagus ya warnanya. Iya. Kondisi motor juga terkadang sering kejemur juga kali kan. Oh iya, sering. Gua kalau bawa ke kantor kan itu tiap hari kejemur. Nah, sebenarnya harusnya kalau bahan candy yang kurang bagus akan pudar. Lama-lama pudar ya? Ya. Tapi kalau kayak begini sih boleh dibilang 2-3 tahun gue berani. 2-3 tahun aman ya. Balik lagi ya ke perawatan masing-masing. Betul. Gua yang sebenarnya orangnya bisa dibilang tanda kutip jorok ya, maksudnya ngerawat motor ya paling dicuci doang, nggak diapa-apain. Tapi ya ternyata masih mengkilap, dan kalau gua bawa pergi makan gitu masih suka divideoin sama tukang parkir gitu. Tapi ya masih bagus gitu loh. Jadi ya bisa dibilang gua apresiasi juga sih buat Big Auto ya, ternyata hasil catnya tuh bukan kaleng-kaleng. Ya meskipun harganya juga boleh diadu lah. Kita juga, gue yakin nggak bisa dibilang murah nge-repaint di sini, tapi kualitasnya jempolnya banyak deh. Jadi ya kalian bisa lihat lah dari motor gue ini, motor tukang ojek, motor tukang galon, motor tukang sayur, tapi bisa jadi segini bagus ya salah satunya itu dari Big Auto lah. Jadi top lah, top Marco top. Thank you banget juga udah mempercayakan ke Big Auto juga. Dikasih kesempatan lah untuk boleh ngecatin motor viral ini. Wih, catnya sendiri ini sih masih bagus. Dari catnya itu boleh juga kita bahas tentang karbon. Iya, karbonannya. Karena orang itu mindsetnya akan selalu ke karbon Kevlar. Iya. Namun satu kelemahan karbon Kevlar itu salah satunya bisa retak. Oh, karbon Kevlar itu bisa retak ya? Ya. Dan untuk uji ketahanan dari pengalaman kita itu, karbon WTP akan tahan lebih lama. WTP lebih lama daripada Kevlar? Betul. Karena kita sistemnya seperti cat. Jatuhnya karakternya seperti di cat, dan kita pernis juga. Tambah lapisan pernis lagi, dia akan mengkilap terus juga. Dan kalau amit-amit kena batu atau apa paling akan baret aja. Oh, oke. Ketika kita pakai Kevlar itu, kita nggak rawat, sering kejemur, akan jadi kuning. Oh iya benar. Jamuran, Benar. retak. Perawatannya lebih susah ya? Lebih susah. Tapi ya nggak bisa dibandingin lah terkadang. Karena Kevlar itu kan 3D ya. Iya. Harganya juga berlipat. Mungkin prestisnya juga ya. Gue pakai Kevlar nih, gengsinya itu loh. Betul. Meskipun sebenarnya durability-nya juga kalau memang nggak dirawat bisa lebih gampang rusak gitu. Iya, betul sekali. Iya. Tapi ya overall juga gue puas sih dengan karbon celup kayak gini, juga hasilnya juga udah bagus. Dan orang juga ngeliatnya, orang juga tahu ini juga orang juga langsung tahu ini bukan Kevlar, karena orang lihat Kevlar nggak mungkin semengkilap ini, Bill katanya. Kalau mengkilap tergantung yang bikin Kevlar, guys. Oh gitu? Karena gue ada yang bisa pernah dapat barang import dari luar, itu Kevlarnya rapi banget. Dan pelemahan Kevlar itu akan bergelombang. Oh, gelombang. Jarang yang di Indonesia benar-benar bisa ngebikin itu rata sekali. Oke. Karena itu tergantung pengecatan. Oh, dan Kevlar itu, semisal kita lihat yang udah di mobil-mobil mewah, itu mereka menggunakan sistem press. Jadi mereka akan bisa rata kayak luar biasa lah. Tapi kalau di sini costnya nggak akan menutupi. Oh, mahal banget ya? Overcharge lah. Oh iya. Gitu sih. Oke, jadi kayaknya ada lagi nggak sih? Kayaknya segitu aja ya yang bisa dibahas dari cat dan lain-lainnya. Gue juga surprise sih jujur. Di knalpot dan di blok mesinnya ternyata awet kan? Iya. Padahal waktu dulu sanksi ya? Iya. Dulu waktu gue yang minta blok mesin mau gue celup, tapi mereka sebenarnya sanksi. Kuat nggak nih? Gue bilang nggak apa-apa. Kalau memang rusak, ya itu resiko gue bilang. Tapi kayaknya enggak sih, gue bilang gitu. Tapi terbukti nih, satu tahun blok mesinnya nggak ngelotok. Knalpotnya juga nggak ngelotok, knalpot palutornya itu. Jadi emang hasilnya bagus lah. Jadi buat kalian yang mungkin tinggal di sekitaran Jakarta Tangerang lah, Tangerang Coret kan yang daerah dekat-dekat Jakarta Barat,
bolehlah kalian mampir-mampir ke sini, lihat-lihat, main-main. Boleh. Mana tahu kalian mau ngechat ya? Iya. Siapa yang tahu? Kita lagi ada promo diskon loh. Betul. Selama bulan Desember untuk pengecatan akan memberikan diskon 10%. Tuh. Untuk pengecatan pelek itu kita ada diskon 20%. Tuh. Jadi pengecatan pelek tuh start dari 400.000 lah. 400 ribuan. Gue berani jamin hasilnya lah. Kita ada garansi kok 1 tahun. Semisal cat yang ngelotok akan kita catin gratis langsung. Tuh, garansi setahun kalau ngelotok ya, bukan lecet ya. Bukan lecet. Kalau ngelotok, jadi kalau ada kesalahan dari catnya, proses pengecatannya dicatin ulang. Betul. Di mana lagi lu? Oke deh kalau gitu. Mungkin sekian dulu video kali ini. Billy, thank you. Thank you banget. Thank you, gue udah diizinkan bikin video di tempat ini. Jangan lupa follow Instagram gue, Stephen.Stanley. Follow juga Big Auto Garage Instagramnya. Dan TikToknya lu punya apa TikToknya? TikToknya juga namanya Big Auto. Big Auto Garage. Tuh, follow TikToknya tuh. Kalau gue sih nggak punya TikTok, kagak ngerti. Jadi mungkin sampai sini dulu video gue di tempat ini. Kalau kalian punya pertanyaan mengenai motor ini atau mengenai catnya, kalian bisa tulis di komentar bawah. Atau kalian bisa DM kalau soal cat mungkin lebih personal ke Big Auto Garage, bisa. Tanya di komentar gue juga boleh, nggak apa-apa, nanti gue bantu jawab. Oke? Oke, jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe ke channel gue jika kalian belum, follow Instagram gue dan Big Auto Garage, dan berkomentar dengan baik dan bijaksana ya. Jangan bully-bully, nggak bagus itu. Oke? Sampai bertemu di video yang akan datang. Bye-bye. Thank you, bye-bye.